Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devena Naila Zahra dengan NRP 15 2024-107. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas P2 dalam praktikum pemrograman berorientasi objek. Baik, kemarin saya udah presentasi mengenai kelas produk dan kelas customer. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan tersebut ke kelas transaksi. Kita masuk dulu ke Eclipse-nya. Lalu kita masuk ke class transaction. Baik, di sini kita bisa lihat ya bagian awal banget nih. Di sini ada beberapa atribut yang sifatnya itu private. Nah, semua atribut yang dibuat private ini tuh gunanya untuk nerapin konsep encapsulation, yaitu ngebatasin akses secara langsung terhadap data, supaya nanti datanya tuh lebih aman. Oke, kemudian ini merupakan constructor pada kelas transaksi. Jadi, kalau constructor sendiri itu, dia gunanya untuk menginisialisasi data ketika objeknya dibuat. Jadi pada saat nanti data transaksinya dibuat, dia bakal otomatis menginisialisasi datanya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 parameter. Pertama ada ID transaksi, kemudian customer, product, dan quantity. Kita bisa lihat di sini ada kata this. Jadi kata kunci this ini tuh digunakan untuk membedakan antara atribut di dalam class dengan parameter yang dia terima. Jadi yang diterima oleh si constructor-nya. Nah, dengan adanya constructor ini, setiap kali objek transaksinya dibuat, maka semua data transaksinya itu otomatis keisi. Kita lanjut ke public double atau metode calculate total. Maaf. Jadi ini adalah metode calculate total yang mana kita di sini nge-get price dulu, kemudian kita kalikan quantity. Jadi kita get price, lalu kita kalikan dengan kuantitasnya. Nah, hasil akhirnya nanti kita bakal dikembalikan atau di return sebagai nilai total transaksinya. Nah, gunanya itu untuk ngehitung total harga dari transaksinya. Oke, kemudian di sini ada metode update stock. Nah, update stock sendiri ini gunanya untuk memperbaharui stok produknya setelah terjadi transaksi pembelian. Pertama, di sini kita bisa lihat ya. Pertama ada get stock dulu, kemudian dikurangi oleh kuantitas, kemudian kita bakal nge-set stoknya. Nah, set stok ini tuh dia bakal nyimpen stok yang baru, disimpan kembali ke objek produknya menggunakan metode set stoknya. Jadi dengan adanya metode ini, stok produknya itu bakal otomatis berkurang setelah si transaksinya itu dilakukan. Oke, kita lanjut ke display transaksi. Ini gunanya untuk nampilin aja sih, untuk nampilin informasi-informasi lengkapnya, baik itu nanti ada details transaksi kayak ID customer, ID transaksi, ada customer, produk, quantity, dan total price. Oke, kita lanjut ya ke main app.java. Kemarin kita udah bikin customer dan produknya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian transaksi. Kalau misalnya di transaksi ini ada transaksi T1, new transaksi T001. Nah, C1 ini tuh mewakili customer 1 yaitu Livi, dan P1 itu merupakan produk 1 ya, mewakili produk 1. Jadi kalau misalnya ini customer, ini produk, nah dua ini tuh adalah banyaknya unit yang dia beli. Berarti kan aku tuh beli laptop 2. Nah, nanti di sini kita bakal nge-update stok. Gunanya update stok sendiri ini dia untuk ngurangin stok produk yang sesuai dengan jumlah pembeliannya. Karena tadi kan customer atas nama Living ngebeli 2 laptop secara langsung kan. Maka stok laptopnya itu bakal berkurang, baik itu sebelumnya misalnya 10 gitu ya. Dia bakal berkurang menjadi 8. Kemudian di sini programnya nampilin sistem out print ln, oke, after transaksi ya. Nah, after transaksi dia bakal nampilin display transaction. Nah, ini tuh dia nampilin semua transaksi ya, detail-detail transaksi, baik itu yang tadi ID transaksi, nama customer, produk yang dibelinya, kemudian ada jumlah pembelian, dan total harga. Nah, terakhir, semua program ini bakal dikembaliin datanya ke produk untuk memperlihatkan bahwa si stoknya itu tuh udah berkurang gitu setelah terjadi transaksi yang udah dilakukan tadi. Nah, mungkin terakhir kita bakal uji coba untuk ngejalanin programnya ya. Ini udah aku sesuaiin sama apa yang ada di modul ya, yang diharapkan oleh modul. Oke.
Di sini ada customer detail, kemudian ada before transaksi, after transaksi, lalu ada product detailnya. Baik, mungkin cukup sekian ya presentasi tugas P2. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengerjaan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.